Penyebab sesak nafas setelah makan yang perlu diwaspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada penyebab sesak nafas setelah makan yang perlu diwaspadai. Mengalami sesak nafas setelah makan bisa menjadi pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Ada banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan hal ini menimpa seseorang. Jika hanya terjadi sekali saja dan tidak berulang, sesak nafas setelah makan biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Namun jika sering menyerang, sesak nafas setelah makan bisa menjadi tanda adanya kondisi medis yang layak diwaspadai. Berikut ini adalah beberapa penyebab sesak nafas setelah makan yang dapat kita kenali. Yang pertama adalah alergi makanan. Sebagian orang bisa memiliki alergi makanan. Kebanyakan gejala alergi makanan dapat muncul dalam beberapa menit atau jam setelah makan. Sesak nafas setelah makan adalah salah satu dari beberapa gejala yang berhubungan dengan alergi makanan. Ini mungkin perlu dilakukan tes untuk mengkonsumsi makanan yang dicurigai memicu alergi dalam jumlah yang kecil. Melakukan tes atau pemeriksaan seperti ini penting mengingat cara terbaik untuk mencegah reaksi alergi adalah dengan menghindari makanan pemicu. Tidak ada pengobatan untuk alergi makanan, tetapi para peneliti sudah melakukan uji klinis untuk mencoba mencari tahu bagaimana orang dapat membangun toleransi terhadap makanan tertentu. Sementara itu, untuk diwaspadai, sesak nafas dapat mengindikasikan reaksi alergi yang jarang tetapi berpotensi dapat mengancam nyawa yang dikenal sebagai anafilaksis. Orang yang mengalami anafilaksis membutuhkan perhatian yang serius. Tanda dan gejala anafilaksis diantaranya adalah sesak nafas, batuk berulang, denyutnya di lemah, kemudian gatal-gatal, ruam atau bengkak di kulit, sesak di tenggorokan, suara parau, kesulitan bernafas atau menelan, kemudian mual, muntah dan diare, dan juga bisa mengalami sakit perut, detak jantung cepat, tekanan darah rendah, pusing atau pingsan, juga gagal jantung. Kemudian yang kedua adalah menghirup partikel makanan. Kadang orang mungkin saja menghirup partikel kecil makanan atau cairan saat makan. Kondisi ini bisa disebut dengan aspirasi paru. Orang dengan paru-paru yang sehat biasanya dapat mengeluarkan partikel ini melalui batuk. Batuk dapat menyebabkan sesak nafas jangka pendek dan mungkin sakit di tenggorokan. Ketika paru-paru seseorang tidak cukup sehat untuk mengeluarkan partikel, mereka dapat mengembangkan pneumonia aspirasi. Kondisi ini terjadi ketika partikel menyebabkan infeksi di dalam kantung udara salah satu atau kedua paru-paru. Gejala pneumonia aspirasi meliputi yaitu nyeri dada, mengi, sesak nafas, batuk yang menghasilkan dahak yang berbau busuk, berwarna hijau atau berdarah, kemudian bau nafas yang tidak sedap, kesulitan menelan, demam, keringat berlebih, kelelahan. Untuk perawatan pneumonia aspirasi bergantung pada kesehatan seseorang secara keseluruhan dan tingkat keparahan kondisinya. Dalam kebanyakan kasus akan diberikan resep antibiotik untuk mengatasi infeksi. Kemudian yang ketiga adalah hernia hiatus. Hernia terjadi ketika suatu organ atau jaringan menekan dan mencuat di bagian tubuh yang bukan tempatnya. Sementara itu, hernia hiatus adalah kondisi di mana bagian lambung mencuat ke area dada melalui lubang diafragma. Hernia hiatus dapat menyebabkan sesak nafas yang memperburuk setelah makan. Kemudian ada lagi hernia paraesofagel adalah jenis hernia hiatus yang terjadi saat bagian lambung mencuat di samping pipa makanan. Jika tubuh terlalu besar dapat mendorong diafragma dan menekan paru-paru, menyebabkan nyeri dada dan juga sesak nafas. Gejala ini mungkin lebih buruk setelah makan karena perut yang kenyang meningkatkan tekanan pada diafragma. Beberapa hernia paraesofagus tidak memerlukan pengobatan. Kemudian yang keempat adalah asma yang terkait dengan GERD. Orang yang menderita asma mungkin mengalami sesak nafas setelah makan, terutama jika mereka juga menderita penyakit GERD. Asma adalah suatu penyakit yang mengaruhi saluran udara di dalam paru-paru. Pada asma, alergen atau iritan yang masuk ke paru-paru menyebabkan saluran udara menyempit. Ini memicu berbagai gejala pernafasan, termasuk sesak nafas, mengi, batuk, sesak di dada. Sedangkan GERD adalah gangguan pencernaan yang memengaruhi otot-otot di pipa makanan atau esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dan perut.
Biasanya otot-otot di dalam pipa makanan semakin mengecil untuk menahan makanan di dalam perut setelah makan. Ketika seseorang menderita GERD, otot-otot ini tidak menutup sepenuhnya yang memungkinkan asam lambung dan makanan yang dicerna sebagian naik kembali ke pipa makanan. Refleks asam ini bisa menyebabkan mules. Sayangnya diperkirakan 89% penderita asma juga akan mengalami GERD. Pada asma yang terkait GERD, asam lambung mengiritasi ujung saraf di pipa makanan. Otak akan merespon dengan mempersempit saluran udara kecil di paru-paru yang memicu gejala asma. Terkadang seseorang mungkin menghirup asam lambung ke paru-parunya. Hal ini dapat mengiritasi saluran udara dan dapat menyebabkan kesulitan bernafas, batuk, dan dada menjadi sesak. Orang dengan penyakit GERD juga dapat memilih untuk mengurangi atau menghindari makanan berikut karena dapat memicu refleks asam, yaitu gorengan dan makanan berlemak, kemudian alkohol, minuman berkafein, coklat, permen, jeruk, dan buah sejenis lainnya, dan juga bawang merah, bawang putih, produk berbahan tomat, makanan pedas. Kemudian penyebab yang kelima adalah penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut dengan PPOK. Obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit paru progresif yang menyulitkan tubuh untuk mengeluarkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Orang dengan PPOK mungkin mengalami sesak nafas yang mengakibatkan penurunan tingkat energi. Ini dapat membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit karena pernapasan dan pencernaan membutuhkan banyak energi. Beberapa orang dengan PPOK mungkin menjadi sesak setelah makan. Gejala umum PPOK lainnya termasuk sering batuk, kemudian sesak di dada, mengi, perut kenyang atau perut kembung. Gejala umum PPOK lainnya termasuk sering batuk, sesak di dada, mengi, perut kenyang atau perut kembung juga dapat memperburuk kesulitan bernafas pada penderita PPOK. Orang mungkin melihat perbaikan pada gejala mereka jika mereka makan dalam porsi yang kecil dan sering daripada lebih sedikit makan besar, dan juga harus menghindari makanan yang menyebabkan gas dan kembung. Untuk berikutnya adalah beberapa tips untuk mengurangi sesak nafas setelah makan, diantaranya yakni kita harus istirahat selama 30 menit sebelum dan sesudah makan. Kemudian makan perlahan. Juga bisa mengurangi makanan manis yang bisa menyebabkan kelelahan. Juga hindari berbaring setelah makan dan juga hindari makanan saat sesak nafas karena dapat merangkap gas dan memperburuk kesulitan bernafas. Oke sobat Rebel, itu tadi penjelasan mengenai penyebab sesak nafas setelah makan yang perlu kita waspadai. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.